Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai salah satu dari narasumber dengan bertemakan penegakan hukum di Indonesia. Mari ikut saya. Nah, di sini saya akan mewawancarai salah satu dari narasumber yang sedang berada di depan rumah. Selamat siang, Kak. Ya, Di sini saya ingin meminta waktunya sebentar. ya. Dari pendapat Kakak, menurut Kakak bagaimana penerapan hukum di Indonesia saat ini? Apakah sudah sesuai atau tidak? Menurut saya sih masih belum sesuai, Ya. karena penegakan hukum di Indonesia masih banyak main dalam, alias hanya mementingkan keperluan pribadi saja. Banyak partai yang menyeleneng dari tanggung jawab yang semestinya. Lalu dari segi pemimpin, masyarakat kita saja tidak banyak mendukung, apalagi sehingga banyak terjadi pemimpin yang menyeleneng. Oh, jadi berarti dari kesimpulan yang Kakak sebutin tadi, hukum di Indonesia itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tajam ke bawah sih menurut saya. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, adanya undang-undang menurut Kakak sesuai tidak pelaksanaannya dengan undang-undang yang ada di Indonesia? Belum. Belum. Kenapa alasannya, Kak? Terlebih undang-undang tentang korupsi, ya kan? Ya. Dikatakan hukum di negara kita masih kurang, padahal negara kita adalah negara hukum. Pelaku kejahatan rendah seperti mencuri hukumannya bisa lebih berat dibandingkan para koruptor, seperti pisau tajam ke bawah, tumpul ke atas, ya kan? Seperti itu. Berarti masih membeda-bedakan mana yang tidak adil dari hukum korupsi. Contohnya ada yang korupsi di pemerintah luar atas Iya, dengan maling yang hanya mengambil beberapa bagian barang. iya, seperti itu. Oke, terima kasih, Kak, waktunya. Ya. Nah, selanjutnya kita akan menemui salah satu narasumber yang sedang berduduk di sana. Selamat siang, Kak. Selamat siang. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Di sini saya ingin mewawancarai Kakak tentang penegakan hukum di Indonesia. Menurut saya belum adil sih, soalnya seperti kayak TKI, tenaga kerja Indonesia, yang umumnya adalah wanita di negara kita. Banyak sekali oknum-oknum itu yang menyalahgunakan atas nama TKI yang tidak terdaftar di kedutaan, sehingga mereka hanya nama-nama TKI yang terdaftar saja yang dapat perlindungan, sedangkan TKI yang tidak terdaftar itu banyak sekali yang meninggal dan tidak dapat menerima keadilan. Berarti seperti TKI di Indonesia ini sangat diabaikan dibandingkan dengan TKI di luar sana. Menurut saya iya sih, soalnya kan sebelum kasus-kasus sebelumnya juga kan banyak sekali TKI yang terkena hukuman pancung ataupun apa sih namanya, penyiksaan. Itu tuh kan tidak ada pembelaan dari negara-negara kita. Jadi menurut saya belum terlalu adil sih. Terima kasih pendapatnya, Kak. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita akan mendatangi narasumber kita yang ketiga. Selamat siang, Pak. Siang. Boleh minta waktunya sebentar? Ya, silakan. Di sini
Saya mau mewawancari Bapak tentang hukum di Indonesia. Bagaimana menurut Bapak? Menurut saya hukum di Indonesia, karena negara kita adalah negara hukum, Iya, betul. ya, dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sudah cukup ideal lah gitu ya, baik dari tentara atau TNI ataupun Polri ya. Kalau untuk Polri itu adalah melindungi masyarakat atau di dalam ya, kemudian untuk TNI adalah menjaga teritorial negara Republik Indonesia atau NKRI. Walaupun dua-duanya sama ya, pada intinya adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Berarti menurut Bapak sudah sangat baik perkembangan sampai sejauh ini untuk menjaga keutuhan NKRI sekarang. Alhamdulillah cukup baik kalau menurut saya ya. Iya. Ya. Itu. Oke, terima kasih Terima kasih. waktunya Pak. Ya, terima kasih. Udah, hanya cukup itu penyampaian dari beberapa narasumber kita yang tadi menyampaikan pendapatnya masing-masing. Ya, sangat berbeda-beda, mungkin ada yang mengarah kepada positif dan ada juga yang sedikit mengarah ke negatif. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's caught in the crossfire.